Oh, ya itu mah pasti salah satunya, tapi bukan menjadi hal yang pokok. Harus, karena kalau lo udah pernah jadi orang tua, lo pasti tahu deh rasanya. Pemirsa, Ruben Onsu kembali menunjukkan taringnya saat anak-anaknya diusik. Ada dua akun yang menuding Ruben sebagai ayah gagal dan hanya pencitraan saat bersama putranya Bertrand Peto. Tak tinggal diam, Ruben langsung mengunggah tangkapan layar komentar nyinyir tersebut dan menuliskan unek-uneknya. Bensu mengaku heran dengan netizen yang kepanasan melihat kedekatannya dengan anaknya sendiri. Bahkan Bensu menyindir balik dan menyarankan agar keluarga netizen tersebut memberikan perhatian khusus sebelum terlambat. Lantas kerap dinyinyir netizen yang mengusik keluarga terutama anak, akankah Bensu kembali lapor polisi? Ditemui secara eksklusif di bandara saat akan berangkat umroh untuk kedua kalinya, Ruben menyampaikan unek-uneknya kepada haters yang nyinyir padanya. Tetap maju terus ya, kok mungkin demi Ya, gue mah maju terus, jadi nggak ada urusan. Gue di kategori sono juga gue pantau terus. Rasanya tuh sedih pasti ada. Cuman kan saya kan mau ibadah nih, gitu nggak mau kan? Gue nggak mau akhirnya jadi ngerusak ibadah gitu. Kesel mah pasti kesel banget. Bukan kali pertama Ruben Onsu naik darah karena komentar netizen yang kelewat batas. Ruben bahkan sudah melaporkan satu akun TikTok yang menuding dirinya bukan ayah kandung anak perempuan pertamanya beberapa waktu lalu. Kegeraman Bensu ini juga bertepatan dengan keberangkatan Bensu umroh. Lantas adakah doa khusus yang akan Bensu panjatkan di umroh kali ini? Benarkah Bensu ingin curhat langsung dengan Allah dan menghapus rasa sedih lantaran omongan nyinyir netizen di tanah suci Mekah? Jadi semuanya udah saya serahkan sama engkau. Dan jalur langit mah lo nggak ada yang bisa lakukan. Ingin mengadu berarti ya kok di sana nanti? Oh, ya itu mah pasti salah satunya, tapi bukan menjadi hal yang pokok. Harus, karena kalau lo udah pernah jadi orang tua, lo pasti tahu deh rasanya. Sementara itu, di saat berita gonjang-ganjing rumah tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Khairunisa mencuat ke permukaan, ada sosok perempuan yang pernah dekat dan menjadi bagian dari kehidupan Deddy. Dia adalah Kalina Oktarani. Mendengar berita rumah tangga mantan suaminya yang diisukan tengah goyah, Kalina mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga mantan suaminya itu. Yang lebih digunakan tadi sidang perdana menurut kimia rasa. Gua nggak tahu deh. Tanggapanmu kali ini? Saya nggak mau kasih tanggapan apapun. Saya nggak mau kasih tanggapan apapun. Saya nggak mau bicara apapun karena saya sangat menghormati papanya anak saya, dia sahabat saya, dia kakak saya. Jadi apapun yang terjadi, kalaupun saya tahu, saya nggak mau bilang. Apalagi ini saya nggak tahu apa-apa. Jadi buat saya selalu mendoakan yang terbaik untuk beliau. Saat ini, Kalina fokus pada kebahagiaan Aska Corbuzier, anak sematawayangnya dari pernikahan dengan Deddy Corbuzier yang jarang bisa bertemu dengan Kalina. Saat bersama dengan Aska merupakan momen mahal bagi ibu dan anak tersebut. Sebab Kalina sempat curhat kepada Maya Estianti kalau Aska sempat kecewa pada dirinya karena dianggap meninggalkan Aska sewaktu Aska masih kecil. Namun kini hal tersebut terbantahkan. Kalau itu mungkin terbuka banget dulu, dan dulunya kalau gue kan gue nggak akan tahu kenapa akibat perceraian gue sama orang tua sama bapak itu, kenapa gue nggak mau sebutin kenapanya. Nah, jadi Aska saat gue titipkan ke bapaknya, dia berpikir gue meninggalkan dia, yang dimana sebenarnya gue bukan yang meninggalkan, tapi gue lebih memilih untuk mengorbankan perasaan gue, egonya gue, karena gue tahu gue belum bisa memberikan sesuatu apa yang sudah dimiliki saat dia kecil, saat gue pisah sama orang tuanya. Jadi gue pengen tuh apa yang dimiliki saat itu gak berubah. Namun Aska kini jadi anak berbakti sampai kasih modal Kalina untuk buka usaha es teler yang kini viral bahkan semakin berkembang. Dan dalam waktu dekat Kalina akan membuka cabang es teler baru. Ini adalah yang drama-drama nangis-nangisan antara aku sama Aska gitu awalnya ceritanya. Nah terus udah gitu sampai at the end dia ngomong gini sama aku, "Mama, Aska minta nomor rekening mama dong," kata dia gitu. "Buat apa?" "Aska pengen kasih ke mama aja," dia kayak gitu. Terus udah gitu, "Mana sih ada sayang? Nggak perlu," aku bilang gitu. "Nggak, Aska mau kasih, buat apaan?" "Ini bukti tanggung jawab Aska ke mama."
gitu. Nah jadi ini bukti pertama Aska untuk bertanggung jawab terhadap ibu. Insya Allah sih aku pengen buka yang dalam waktu dekat tuh di Bendungan Hilir dan di Depok. Ben Hill dan di Depok. Nah, kalau tadi aku udah survei tempat, ya udah kita, dan tempatnya tadi bagus, pinggir jalan dan crowdnya juga oke gitu. Ya udah, aku mau buka insya Allah sih pengennya awal bulan November udah dibuka. Untuk pengembangan usahanya itu, Kalina menegaskan bahwa dirinya tidak lagi meminta bantuan dana dari putranya, melainkan dari hasil keuntungan cabang sebelumnya. Namun begitu, Kalina tetap bersyukur memiliki anak seperti Aska yang sangat penyayang dan perhatian kepada ibunya. Sebelumnya, Aska pernah memberikan bantuan dana sebesar 50 juta untuk pembukaan bisnis es teler Sultan tersebut. Dan aku bilang sama Aska, sayang, Mama mungkin ini Tuhan kali ya, cara kerjanya Tuhan. Mama percaya ini cara kerjanya Tuhan, bahwa uang yang dari Aska itu Mama gunakan sebaik mungkin dan akhirnya semuanya berkah. Jadi alhamdulillah Mama bisa mendapatkan rezeki dari sini. Iya Ma, itu bagus. Pokoknya Aska jawab simpan itu bagus Ma. Saking bahagianya, Kalina pamer quality time bareng Aska Corbuzier. Melalui akun Instagram pribadinya, Kalina membagikan video dan foto tengah bersama Aska dalam rangka merayakan hari ulang tahunnya. Kalina terlihat begitu happy mengingat sebelumnya ia jarang bertemu dengan Aska. Aska itu anak yang perhatian, tapi dia punya cara sendiri untuk memberikan perhatian ke orang yang dia sayang. Wajar. Ya paling kalau gitu telepon dia bilang I love you mom, paling itu. Jadi buat aku gini, dunianya Aska itu dunia anak zaman sekarang yang berbeda dengan kita zaman dulu ya. Tapi saya sangat mengerti dan saya juga tahu bahwa anak saya itu sayang sama saya gitu, sayang sama ibunya, dan dia memberitahu rasa sayangnya itu dengan cara yang berbeda ya, dengan caranya dia sendiri. Sidang cerai Eza Gionino dan Meiza Aulia kembali digelar di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor. Eza dan Meiza kompak tidak hadir di persidangan dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya masing-masing. Namun dalam persidangan kemarin, Eza menyanggupi untuk memberikan nafkah setiap bulannya senilai 25 juta rupiah. Kan udah sepakat ya di ruang mediator nafkahnya, makanya hakim memerintahkan kita untuk memasukkan hasil mediasi di gugatan. Seperti itu. Nafkah untuk 3 orang ya, itu udah ada 25 juta. Perbaikannya adalah karena kan kemarin kita sudah mediasi ya, Nah, lalu majelis meminta apa daripada hasil mediasi tersebut dimasukkan ke dalam gugatan untuk diperbaiki. Pastinya ada terkait dengan kesepakatan hak asuh anak, lalu yang kedua parenting, yang ketiga tentang terkait dengan nafkah dan lain sebagainya. Kemarin ya, saya akuin saya sempat down ya, saya sempat terpuruk sekali. Tapi dengan adanya lingkungan yang positif gitu ya, itu yang membangun saya sampai ya saya merasa saya tetap harus bekerja, saya harus mengingat juga bahwa saya punya istri, saya punya anak-anak gitu. Saya harus bangun, saya harus bangkit gitu. Saya nggak bisa dalam keterpurukan terus-menerus. Walaupun saya menjalaninya pasti akan sangat berat untuk saya. Tapi saya harus lawan itu semua. Gitu. Saya harus bangkit. Saya harus tetap beraktivitas, saya tetap harus bekerja untuk mereka. Tak hanya itu, meski hingga kini Eza masih sangat berharap rujuk dengan Meiza, namun Eza sudah merencanakan untuk membelikan rumah untuk anak-anaknya. Hal itu dilakukan supaya jika memang akhirnya Eza dan Meiza berujung cerai, Eza tetap bisa leluasa bertemu dengan anak-anaknya di rumah yang ia belikan. Kita duduk berdua, kita mediasi gitu. Kita komunikasi ini jangan ada ego, jangan ada gengsi ya gitu. Tolong dibuang dulu jauh-jauh. Kita bicara demi anak gitu. Dan alhamdulillahnya kita komunikasi sangat-sangat baik gitu. Sangat-sangat baik ya gitu. Udah dibantu. Pihak Eza berharap di persidangan akan terus berlanjut sampai di akhir karena masih ingin mengusahakan untuk rujuk dan masih mencintai istrinya, meski istrinya sampai saat ini masih kekeh untuk bercerai dan hak asuh anak jatuh kepada istrinya karena semua anaknya masih di bawah umur. Kita ngobrol banyak ya gitu tentang saya sebagai suami, saya sebagai seorang ayah. Oke maaf, saya sebagai seorang ayah
lainnya seperti apa. Dan dari saya pribadi juga, ini masyarakat juga tahu ya, mungkinnya nanti bisa disampaikan, bahwasanya nanti saya akan memberikan papan juga untuk Echa dan anak-anak ke depannya. Moms, harapannya sih rumah tangganya kembali utuh ya. Tapi kayaknya sih Eza Gionino siapkan mental terbaiknya jika memang harus pisah gitu. Tapi yang pasti ada satu hal yang bikin kita semua salut banget nih. Kalau misalkan endingnya mereka harus pisah, katanya Eza akan tetap tanggung jawab dengan nafkah anaknya sebesar 25 juta rupiah plus soal rumahnya yang sudah diselesaikan. Duh, mantep banget Eza. Pokoknya kita semuanya salut ya. Kalau misalkan gagal jadi pasangan bukan berarti gagal jadi orang tua kan. Yang mudah-mudahan kesepakatan nafkahnya nggak mandek di tengah jalan nantinya. Amin. Hai Moms, apa kabar? Apakah Moms punya kasus yang sama? Tapi sih saya berharap Moms sama suami sehat-sehat aja hubungannya ya. Seperti biasa kalau misalkan sudah ada Bang Robi di pagi hari, artinya aku akan update cerita selebriti kita yang paling hot dan juga viral hanya di obrolan seputar selebriti. Lanjut sekarang. Yang satu ini pokoknya ada 3 kata. Nah. Gak habis-habis hotnya pokoknya ya. Siapa lagi kalau bukan Ami Nikita Mirzani. Ini yang pastinya akan menjelang sidangnya nanti. Kira-kira bakal deg-degan banget gak ya Mams ya? Kemarin kan tuntutannya lumayan lama tuh, 11 tahun dan dendanya sebesar 2 miliar rupiah. Wow. Tapi katanya sih Nyai Nikita Mirzani optimis bebas. Beneran bakal bebas gak sih Mams? Yang pasti update Nikita Mirzani akan dirangkai dengan kabar selebriti lainnya yang satu ini. Gak usah nunggu lama lagi ya, langsung saja ini dia.